Halo sobat para penggemar film, selamat datang di channel Kamera Action, channel yang membahas seputar film beserta info-info yang menarik dari film tersebut. Pada episode kali ini, admin akan membahas film yang berjudul Munich, produksi tahun 2005. Film ini disutradarai oleh Steven Spielberg, sutradara yang sudah banyak menghasilkan film box office seperti Jaws, E.T., serial Indiana Jones, Jurassic Park, Schindler's List, Saving Private Ryan, dan lain-lain. Terjadi peristiwa berdarah pada saat digelar Olimpiade ke-20 di kota München, Jerman Barat pada tahun 1972 dengan tewasnya atlet-atlet Israel yang dibunuh oleh kelompok Black September. Peristiwa yang dikenal dunia dengan tragedi Black September. Film ini tidak berfokus pada peristiwa tersebut, tetapi pada kejadian sesudahnya, yaitu ketika agen rahasia Israel, Mossad, melancarkan operasi pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap tewasnya atlet-atlet Israel di Olimpiade München tersebut. Cerita film ini diangkat dari buku karya George Jonas yang berjudul Vengeance. Bagi Anda penggemar film action yang cukup menegangkan, film ini cocok untuk Anda. Sudah siap camilan dan minumannya? Langsung saja kita masuk ke jalan ceritanya. Kamera, action. Film dibuka dengan adegan 8 orang sedang berusaha memanjat pagar perkampungan atlet Olimpiade ke-20 yang diselenggarakan di kota München, Jerman Barat pada tahun 1972. Setelah masuk ke salah satu bangunan yang terlihat sepi, mereka langsung membongkar tas dan mengeluarkan isinya. Ternyata mereka membawa senapan yang bisa dibongkar pasang. Dengan sigap mereka langsung merakit kembali senapan tersebut, kemudian saling berpelukan. Tak berapa lama, mereka menuju ke salah satu kamar yang menjadi sasaran mereka. Setelah berhasil masuk dan membunuh seorang penghuni kamar yang melakukan perlawanan, mereka mengancam penghuni kamar yang lain dan menyandera mereka. Keesokan harinya, dunia digemparkan oleh berita penyanderaan atlet-atlet Israel yang bertanding di Olimpiade München oleh kelompok yang menamakan diri mereka dengan kelompok Black September atau September Hitam. Para penyandera menuntut pembebasan 200 orang Arab yang ditahan pemerintah Israel atau sandera akan dibunuh. Aparat keamanan Jerman Barat langsung dikerahkan untuk melakukan pengepungan gedung nomor 31, tempat para sandera. Dari kejauhan, para awak media hanya bisa melihat dan melaporkan bahwa beberapa mobil polisi dan kendaraan lapis baja memasuki perkampungan atlet. Sebagian awak media ada yang melihat bahwa para sandera dibawa naik ke dalam 2 buah helikopter, entah dibawa kemana. Sementara itu, ada juga media yang melaporkan bahwa telah terjadi kekacauan di bandara. Kesimpang siuran informasi kembali terjadi. Ada yang memberitakan bahwa sandera berhasil diselamatkan dan para penyandera berhasil dilumpuhkan oleh petugas keamanan Jerman Barat. Tetapi keesokan harinya, berita baru terkonfirmasi oleh juru bicara Olimpiade München bahwa 2 orang atlet Israel terbunuh di perkampungan atlet dan 9 orang terbunuh di bandara. Di Israel, kepulangan jenazah atlet Olimpiade disambut isak tangis puluhan ribu orang di bandara. Ribuan warga Israel juga menangis histeris di depan gedung parlemen. PM Israel, Golda Meir, menggelar pertemuan dengan para pejabat terkait. PM Golda Meir mengatakan bahwa jika orang tidak mau berbagi dunia dengan kita, maka kita juga tidak perlu berbagi kehidupan dengan mereka. Para petinggi Mossad pun mengatakan bahwa mereka sudah mengetahui siapa otak tragedi München, yaitu Ali Hassan Salameh, sang pendiri kelompok Black September. Mereka tinggal menunggu perintah untuk dilaksanakan. Golda Meir pun mengatakan karena kelompok itu bersumpah akan menghancurkan Israel, maka tidak ada perdamaian lagi. Sebuah perintah yang sangat tegas meski diucapkan dengan pelan. Suatu pagi, Avner Kaufman, seorang anggota dinas rahasia Israel, Mossad, yang juga pernah menjadi pengawal pribadi PM Golda Meir,
dijemput oleh Jenderal Samir untuk pergi menghadap PM Golda Meir. Di pertemuan tersebut, Avner dikenalkan dengan para petinggi militer Israel. Avner pun ditanya kesediaannya untuk menjalankan misi negara yang sangat rahasia dan berbahaya. Jika bersedia, dia harus menjaga kerahasiaan misinya, termasuk kepada istrinya. Dia harus meninggalkan Israel dalam beberapa bulan, bahkan mungkin lebih dari 1 tahun untuk menjalankan misi tersebut. Mengingat istri Avner sedang hamil, maka para pejabat tersebut memberi waktu Avner untuk memutuskan bersedia atau tidak. Tapi mereka hanya memberi waktu Avner hanya 1 hari. Artinya besok Avner sudah harus memberikan keputusannya. Di sini Avner berkenalan dengan Efraim, petugas khusus yang mengatur segala keperluan Avner jika Avner bersedia menerima misinya. Avner pun akhirnya menerima misi tersebut. Untuk menjalankan misi ini, pemerintah Israel membuat Avner seperti anjing galak yang dilepas oleh majikannya. Avner harus menandatangani kontrak atau lebih tepatnya surat pernyataan yang isinya antara lain, dia bukan lagi anggota Mossad. Pemerintah Israel tidak mempekerjakannya, tidak memberinya keuntungan, uang pensiun ataupun asuransi kepada dirinya. Efraim mengatakan bahwa ini adalah kontrak di mana di dalamnya justru tidak ada kontrak. Bahkan Avner pun tidak diberi salinan kontrak atau surat pernyataan tersebut. Avner akan dibukakan 2 buah rekening di sebuah bank di Swiss. 1 rekening untuk operasional di lapangan dan 1 rekening lagi untuk kompensasi gaji dan pensiunnya. Namun rekening kedua baru bisa diambil setelah misinya selesai. Selain itu, pemerintah yang akan mengurus keperluan istri Avner selama Avner menjalankan misinya. Mulai saat itu, Avner adalah seorang freelance yang menjalankan tugas negara tetapi tidak bertanggung jawab kepada negara, karena negara sudah lepas tangan dengan apapun yang terjadi padanya. Sambil berjalan kaki menikmati pemandangan pantai laut Mediterania, Efraim mengatakan bahwa pemerintah sudah memegang 11 nama orang Palestina yang dianggap berperan dalam tragedi Olimpiade Munchen, dan tugas Avner adalah membunuh mereka satu persatu. Kesemuanya sekarang berada di Eropa. Tidak ada yang tinggal di negara Arab. Jadi Avner akan berkeliling di negara-negara Eropa selama itu dibutuhkan, yaitu mencari dan membunuh ke-11 orang tersebut. Efraim juga mengatakan bahwa Avner akan ditemani oleh 4 orang lagi yang masing-masing mempunyai keahlian khusus. Namun Efraim menegaskan bahwa dalam misi ini Avnerlah pemimpinnya. Avner pun terbang ke Eropa untuk memulai misinya. Setelah mengambil uang operasional di Swiss, Avner bertemu dengan keempat rekan satu timnya di Frankfurt, Jerman Barat. Mereka adalah Steve, Karl, Robert, dan Hans. Sambil menyantap jamuan makan, mereka berusaha untuk saling mengenal satu sama lain. Steve sehari-hari bekerja di peternakan. Tugas utamanya adalah menyiapkan transportasi dan menyiapkan rencana pelarian setelah melancarkan aksi. Karl, sang sweeper alias tukang bersih-bersih. Tugas utamanya membersihkan tempat target dibunuh, menghilangkan atau menghapus jejak-jejak aksi pembunuhan yang mungkin ditemukan dan bisa dijadikan bukti oleh polisi. Robert yang bekerja di toko mainan adalah seorang perakit bom. Sedangkan Hans bekerja di toko barang antik. Tugas utamanya menyiapkan segala dokumen, menggandakan, mengganti, memalsukan, atau melenyapkan dokumen, termasuk mencatat pengeluaran dana selama misi dijalankan. Semua hal yang berkaitan dengan dokumen, Hanslah ahlinya. Avner pun mulai bergerak mencari orang-orang yang menjadi targetnya dengan bertanya kepada orang-orang atau komunitas yang mungkin tahu akan keberadaan mereka. Seorang teman lamanya, Andreas, bersama pacarnya siap untuk membantu. Dan untuk setiap informasi yang valid, Avner menjanjikan imbalan. Avner dan Andreas pun melanjutkan pencarian mereka ke Roma, Italia. Mereka menemui Tony, teman Andreas. Kepada Avner, Tony meminta imbalan $60.000 untuk setiap nama. Dan ketika Avner menyebutkan beberapa nama, Tony mengatakan bahwa salah satu dari mereka, Wael Schweitzer, ada di Roma. Dia sedang ada proyek menerjemahkan cerita Arabian Night
ke dalam bahasa Italia, dan besok akan tampil di depan publik untuk membacakan cerita tersebut. Keesokan harinya, setelah memastikan bahwa target mereka betul-betul ada di Roma, untuk menghindari kecurigaan, mereka secara bergantian membuntuti Wildschweiter. Avner dengan Robert, dan Robert pun mendahului Wildschweiter dan menunggunya di apartemen. Ketika Wildschweiter menunggu di depan lift, saat itulah Avner dan Robert mengeksekusi Wildschweiter dengan beberapa tembakan jarak dekat. Wild pun tersungkur bermandikan darah. Avner dan Robert langsung menyelamatkan diri dengan mobil yang dikendarai oleh Steve. Sebelum petugas keamanan Italia datang, Karel lebih dulu muncul di TKP untuk berusaha menghilangkan jejak yang mungkin ditinggalkan oleh Avner dan Robert. Mereka pun berkumpul kembali di sebuah taman, sekedar untuk merayakan keberhasilan misi mereka yang pertama. Berikutnya mereka menuju Paris, Prancis. Avner menemui seorang informan bernama Louis, seorang yang tidak peduli dengan siapapun, organisasi, pemerintah, atau negara manapun. Bisnisnya menjual informasi rahasia kepada siapa saja yang bersedia membayarnya. Louis pun memberikan nama salah satu target yang dicari Avner dan kawan-kawan, yaitu Mahmud Hamshari, salah satu pejabat Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Robert pun ditugasi untuk menyamar sebagai wartawan dan pergi menemui Mahmud Hamshari di apartemennya untuk melakukan wawancara. Dengan alasan ingin menghubungi redaktornya, Robert meminta izin untuk menggunakan telepon. Robert menggunakan kesempatan tersebut untuk mencatat nomor seri dan membuat cetakan ukuran pesawat telepon. Putri Mahmud Hamshari yang menyaksikan hal tersebut tidak menyadari apa yang dilakukan Robert. Dia mengira Robert akan melakukan panggilan telepon biasa, dan dia pun melanjutkan memainkan pianonya. Esok harinya, saat apartemen Mahmud Hamshari sudah kosong, Avner, Robert, dan Karel memasuki apartemen Mahmud Hamshari. Mereka mengganti pesawat telepon di apartemen Mahmud Hamshari dengan pesawat telepon yang sudah mereka persiapkan, di mana Robert sudah menanamkan bom di dalamnya. Robert pun menerangkan cara kerja bom kepada Avner dan Karel. Setelah itu mereka pun menunggu Mahmud Hamshari kembali ke apartemennya untuk menerima panggilan telepon dari Karel, yang melakukan panggilan telepon dari telepon umum. Melihat Putri Mahmud Hamshari sudah keluar apartemen, Avner pun memberi kode kepada Karel untuk melakukan panggilan telepon. Tetapi tiba-tiba sebuah truk ekspedisi berhenti dan menghalangi pandangan. Avner pun memutuskan untuk menunda sementara eksekusi bomnya. Tetapi Robert meyakinkan bahwa truk tersebut tidak menghalangi sinyal bomnya. Tanpa mereka ketahui, Putri Mahmud Hamshari kembali ke apartemen. Saat rencana eksekusi dilanjutkan, Avner terkejut ternyata Putri Hamshari yang dikira sudah pergi ternyata balik lagi ke apartemen. Karel pun juga terkejut karena yang mengangkat telepon adalah Putri Mahmud Hamshari. Karel pun langsung menutup teleponnya dan berlari untuk memberitahu Robert bahwa bukan Mahmud Hamshari yang angkat telepon. Melihat Karel berlari keluar dari booth, Avner pun juga berusaha memberitahu Robert untuk membatalkan eksekusinya. Beruntung belum terlambat. Putri Mahmud Hamshari pun lolos dari maut. Ketika sudah dipastikan bahwa Putri Mahmud Hamshari tidak berada di apartemen lagi, rencana eksekusi pun dilanjutkan, dan kali ini berhasil. Bom meledak di apartemen Mahmud Hamshari, tetapi belum berhasil membunuh Mahmud Hamshari saat itu. Mahmud Hamshari pun akhirnya dikabarkan meninggal dunia di rumah sakit akibat luka-luka yang dideritanya. Avner pun menanyakan kepada Robert kenapa efek ledakan bomnya tidak bisa langsung membunuh Mahmud Hamshari. Bahkan Steve pun meledek bahwa itu hanya mercon, bukan bom. Robert pun beralasan dia hanya ingin membunuh Mahmud Hamshari dan tidak ingin merusak bangunannya. Dan buntut dari kedua pembunuhan ini, kelompok Black September pun merespon dengan melakukan pengeboman terhadap kedutaan Israel di London, Inggris. Di Siprus, mereka mengincar target yang lain, Hussein Al-Bad Al-Khir. Berhari-hari mereka pelajari rutinitas Hussein Al-Khir,
Setiap keluar kamar hotel tempat dia menginap, Hussein Al-Khir selalu dikawal oleh 2 orang yang sepertinya agen rahasia Uni Soviet KGB. Akhirnya mereka putuskan eksekusi dengan meletakkan bom di bawah kasurnya dan akan diledakkan saat dia tidur. Afner pun memesan kamar di samping kamar Hussein Al-Khir menginap. Dia akan memberikan kode kepada teman-temannya jika Hussein Al-Khir sudah naik ke tempat tidur dengan mematikan lampu kamarnya. Malam pun tiba. Dari balkon kamarnya, Afner bisa melihat kedatangan Hussein Al-Khir. Sesaat setelah Hussein Al-Khir masuk ke kamarnya, dia pun sempat keluar ke balkon. Bahkan dia sempat ngobrol dengan Afner sebelum akhirnya pamit untuk tidur. Setelah memastikan Hussein Al-Khir berbaring di ranjangnya, Afner pun memberi kode kepada Robert untuk mulai eksekusinya. Tak berapa lama, terjadi ledakan dari kamar Hussein Al-Khir. Kali ini ledakan yang ditimbulkan terlalu besar, sampai membuat Afner terluka. Dengan susah payah, Afner berusaha memastikan bahwa Hussein Al-Khir benar-benar telah tewas. Kemudian dia turun dari kamar hotel untuk menemui rekan-rekannya di titik kumpul yang sudah disepakati. Di titik kumpul, rekan-rekan Afner marah kepada Robert karena ledakan bomnya terlalu keras, bahkan hampir saja Afner ikut jadi korban. Robert pun beralasan bahwa bahan-bahan bom yang diterimanya tidak sesuai dengan pesanannya. Pasti ada yang sengaja menggantinya. Karl dan Hans pun mencurigai orang yang menyediakan bahan-bahan untuk merakit bom, yaitu Louis, sang informan dari Prancis. Mereka mencurigai Louis main 2 kaki atau agen rahasia ganda. Rekan-rekan Afner makin curiga ketika mengetahui bahwa kapal di mana mereka berkumpul juga Louis yang mengaturnya. Afner pun menemui Louis bermaksud komplain dengan bahan peledak yang disuplainya. Namun Louis membantah tuduhan Afner dan justru menyalahkan Robert yang dianggapnya gugup atau tidak fokus saat merakit bom. Saat itu juga Louis menawarkan informasi tentang 3 nama target Afner, yaitu Kemal Atwan, Kamal Nasser, dan Abu Yosef. Mereka semua bertiga ada di Beirut, Lebanon. Afner pun berkonsultasi dengan Ephraim karena seperti yang diinstruksikan sebelumnya, dia hanya membunuh target yang ada di Eropa, bukan di negara-negara Arab. Sementara target utama mereka kali ini ada di Beirut, Lebanon. Ephraim pun tidak mengizinkan mereka pergi ke Beirut. Untuk target yang ada di Beirut biar ditangani oleh Mossad dan tentara Israel. Afner pun mengatakan bahwa informannya tidak mau melibatkan tentara atau agen rahasia dari pemerintah manapun. Mendengar hal tersebut, Ephraim langsung geram dan menyanyikan kredibilitas informan Afner. Dia hanya ingin tahu namanya, dari mana dia mendapat informasi tersebut. Terjadilah negosiasi. Ephraim akan mengizinkan tim Afner asalkan bersedia menyebutkan informannya. Akhirnya disepakati, Afner akan memberikan informannya setelah sampai Beirut. Di Beirut, mereka bertemu dengan tentara Israel yang ditugaskan untuk bergabung dengan mereka. Beberapa orang dari mereka melakukan penyamaran sebagai waria. Dengan mudah mereka melewati pos penjagaan. Malam itu mereka langsung menyerbu ke tempat target mereka. Terjadilah baku tembak antara tim Afner dan pasukan Israel menghadapi para pengawal dan pasukan Abu Yosef. Meski mendapat perlawanan yang sangat sengit, mereka berhasil membunuh target mereka. Setelah berhasil membunuh target, mereka segera berusaha kembali ke Israel. Kembali ke Paris, Louis memberikan lagi nama seorang target, Said Mukhasi, yang berada di Athena, Yunani. Mereka pun segera meluncur ke Athena. Dengan menyogok petugas hotel, Robert dan Hans berhasil masuk ke kamar Said Mukhasi. Robert segera memasang bom di dalam televisi kamar hotel Said Mukhasi. Tidak berapa lama, target mereka muncul dengan didampingi oleh banyak pengawal. Bahkan menurut informasinya, sebagian dari mereka adalah orang-orang KGB. Setelah mendapat kode dari petugas hotel yang mereka sogok, Robert pun segera menekan remote bomnya, tetapi tidak ada ledakan yang terjadi. Mereka mulai khawatir jika rencana mereka akan gagal. Tanpa diduga oleh rekan-rekannya, dengan membawa granat di dalam tasnya, Hans berusaha masuk ke kamar hotel. Tentu saja hal ini membuat Afner dan yang lainnya bingung dan panik, karena ini semua di luar skenario yang sudah direncanakan. Hans pun mendobrak kamar Said
dan melemparkan granatnya yang dibawa ke televisi yang sudah dipasangi bom oleh Robert. Dan boom, dengan tertatih-tatih Hans berusaha keluar hotel. Terjadi baku tembak dengan para pengawal Said di luar kamar hotel. Dalam pelarian, mereka kembali mempermasalahkan bom yang dirakit oleh Robert. Selalu ada masalah dengan bom. Yang pertama, ledakannya terlalu kecil. Yang kedua, ledakannya terlalu besar. Yang ketiga, tidak meledak. Di tengah kepanikan dalam upaya melarikan diri, Robert baru mengakui bahwa dia hanya dilatih untuk menjinakkan bom, bukan untuk merakit bom. Mendengar pengakuan ini, rekan-rekannya hanya bisa saling pandang. Berikutnya, Louis memberikan informasi tentang target utama mereka, Ali Hasan Salameh. Dia menginformasikan bahwa Ali Hasan Salameh saat ini berada di London. Afner dan timnya pun segera meluncur ke London. Setelah mempelajari rutinitas Ali Hasan, mereka mendapati bahwa Ali Hasan dikawal oleh pengawal dari kalangan orang sipil. Hal ini justru menimbulkan perdebatan antara Steve dan Carl. Carl yang merasa masih punya nurani tidak ingin membunuh warga sipil, karena di Israel sendiri tidak ada hukuman mati. Sementara Steve berpendapat sebaliknya. Siapapun yang bersenjata selama dia orang Arab wajib dibunuh, meskipun dia warga sipil. Afner pun sependapat dengan Steve. Siapapun dia, selama dia menghalangi rencana mereka, wajib dibunuh. Rencana sudah disusun dengan matang. Saat menjalankan eksekusi, terjadi hal yang di luar dugaan. Tiba-tiba ada segerombolan orang mabuk yang mengaku mengenal Afner sebagai teman lamanya. Afner pun membantah dan terjadilah perselisihan di antara mereka dengan orang-orang Afner. Eksekusi pun gagal karena Ali Hasan dan para pengawalnya sudah terlanjur meninggalkan lokasi dengan naik taksi. Carl mencurigai orang-orang mabuk tersebut bisa jadi CIA, MI6, atau KGB, atau agen rahasia negara lain yang berusaha melindungi Ali Hasan Salameh. Suatu malam, karena tidak bisa tidur, Afner bermaksud menemui Carl. Betapa terkejutnya Afner karena ternyata Carl sudah tewas dengan posisi terlentang di tempat tidurnya. Bagian belakang kepalanya mengeluarkan darah segar. Afner pun langsung mencurigai wanita yang sebelumnya mereka temui di bar hotel. Afner pun menunjukkan foto wanita yang dicurigainya kepada Louis dan ayahnya. Louis mengatakan bahwa wanita tersebut bernama Janet dan tinggal di Hoorn, Belanda. Seorang pebisnis, entah apa motifnya. Ayah Louis juga mengatakan bahwa Afner bukan satu-satunya yang mencari informasi rahasia tentang keberadaan orang-orang tertentu. Kemudian Louis pun menunjukkan sebuah foto di mana Afner baru keluar dari mobil. Melihat foto tersebut, Afner pun merasa bahwa dia dan rekan-rekannya sekarang juga menjadi target pembunuhan. Saat akan berangkat ke Belanda untuk membalas dendam atas kematian Carl, Robert mulai bimbang dengan operasi ini. Dengan tewasnya Carl, Robert pun merasa bahwa semua pembunuhan yang mereka lakukan, semua darah yang mengalir akibat ulah mereka pasti akan kembali pada mereka. Afner pun memberi kesempatan Robert untuk istirahat sejenak, tidak perlu ikut ke Belanda, dan akan menghubunginya jika suatu saat butuh bantuannya. Akhirnya mereka hanya bertiga meluncur ke Belanda. Setelah menemukan Janet di sebuah rumah perahu, tanpa basa-basi, mereka bertiga langsung mengeksekusi Janet. Sementara itu, semenjak ada rangkaian pembunuhan orang-orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap tragedi Olimpiade Munchen, eskalasi ketegangan internasional menunjukkan skala yang makin meningkat. Hans mencatat selama 6 bulan beroperasi, dari 11 orang target operasi, tim Afner berhasil membunuh target sebanyak 6 orang. 1 orang masih ada di penjara, dan 4 lainnya masih berkeliaran, termasuk Ali Hasan Salameh. Tetapi gerakan Black September membalasnya dengan mengirimkan bom surat ke 11 kedutaan Israel di berbagai negara, membajak 3 pesawat, dan membunuh atasan militer Israel di Washington. Hans juga mencatat bahwa untuk membunuh 6 target, mereka menghabiskan uang hampir sekitar $2 juta. Hans berharap PM Golda Meir mengatakan kepada parlemen Israel Knesset bahwa membunuh orang Palestina tidaklah murah dan akan berlangsung lama, karena setiap ada yang terbunuh akan segera ada penggantinya.
Bahkan ada warga negara Venezuela bernama Carlos yang menjadi pengganti salah satu pimpinan Black September yang terbunuh. Malam itu, Avner dibangunkan oleh Steve karena Hans tidak kunjung kembali dari toko barang antiknya. Akhirnya mereka mendapati Hans sudah terbunuh dengan posisi duduk di sebuah bangku di pinggir sungai. Sebuah pisau menancap di perutnya. Semenjak kehilangan dua rekan satu timnya, Avner jadi makin waspada. Dia pun teringat kembali cerita Karl tentang seorang agen rahasia yang selalu tidur di kamar mandi karena takut kasurnya dipasangi bom oleh lawannya. Dia pun segera membongkar kasurnya, merobeknya hanya untuk memastikan bahwa tidak ada bom di dalam atau di bawah kasurnya. Dia juga membongkar pesawat telepon dan televisi, siapa tahu ada bom di dalamnya, seperti yang pernah dilakukan oleh Robert. Setelah memastikan tidak ada bom, Avner justru memilih tidur di dalam lemari pakaian. Sementara itu, Robert yang tidak ikut operasi lagi, tampak sibuk dengan peralatan perakitan bom di kabin rahasianya. Tiba-tiba terjadi ledakan yang menghancurkan kabinnya, sebuah kecelakaan atau pembunuhan. Yang jelas, ledakan tersebut telah membunuh Robert. Keesokan harinya, Avner yang mendengar berita tersebut makin shock, karena merasa sekarang dia dan timnya juga jadi target pembunuhan. Sekarang hanya tersisa dia dan Steve. Kembali ke Paris, Louis mengatakan bahwa target utama mereka, yaitu Ali Hasan Salameh, saat ini berada di sebuah kota kecil bernama Tarifa di Spanyol. Tinggal di sebuah villa di tepi pantai dengan penjagaan yang sangat ketat. Louis pun juga mengingatkan Avner bahwa sekarang banyak pihak yang mengincar dirinya. Apalagi dia pernah terlibat baku tembak yang menewaskan agen KGB di Athena. Hanya berdua dengan Steve, Avner berusaha memasuki villa yang dihuni Ali Hasan Salameh. Di dalam villa tampak ramai, seperti sedang ada pesta atau jamuan makan. Setelah memastikan targetnya ada di dalam villa, Avner pun mengarahkan senapannya ke arah Ali Hasan. Tetapi belum sempat menarik pelatuk senapan, mereka keburu ketahuan oleh pasukan pengawal Ali Hasan Salameh. Berhasil melumpuhkan satu orang penjaga, mereka langsung dihujani tembakan. Merasa terpojok, Avner dan Steve pun segera kabur menyelamatkan diri. Avner pun kembali ke Israel. PM Golda Meir melalui utusannya mengapresiasi pekerjaannya. Secara umum, Ephraim juga tidak mempermasalahkan hasil kerja Avner dan timnya. Ephraim hanya tidak setuju dengan tindakan Avner membunuh Janet di Belanda, yang dianggapnya sudah di luar prosedur, karena bukan target utama. Ephraim juga masih menanyakan secara detail tentang Louis dan jaringannya. Namun Avner tetap bersikukuh tidak akan mengungkap siapa Louis dan jaringannya. Ephraim pun naik pitam dan mengingatkan Avner tentang kesetiaan pada negara, dan dia bisa saja menyeret Avner ke pengadilan. Dengan tenang, Avner pun menjawab bahwa Ephraim tidak bisa menyeretnya ke pengadilan, karena sesuai perjanjian yang sudah disepakati, Avner bukan lagi anggota Mossad yang tidak bertanggung jawab kepada negara. Ephraim pun terdiam dan akhirnya mengizinkan Avner untuk pulang menemui keluarganya. Setelah menemui ibunya, Avner terbang ke New York untuk menemui istri dan anaknya yang sudah terlebih dahulu menetap di sana. Di New York, Avner berusaha memulai hidup baru bersama keluarga kecilnya. Raut wajahnya tampak gembira melihat putri mungilnya. Namun bukan ketenangan yang didapatnya. Beberapa kali Avner merasa ada yang membuntutinya. Merasa tidak nyaman, Avner menghubungi ayah Louis untuk memastikan bahwa dirinya atau keluarganya tidak sedang diincar. Ayah Louis pun meyakinkan bahwa tidak pernah punya niat jahat kepada Avner, karena dia bersimpati kepada Avner. Jika ada hal buruk yang menimpa Avner, dia pastikan itu bukan hasil perbuatannya. Avner pun berpikiran, bisa jadi mereka yang sering terlihat membuntutinya adalah para agen Mossad atau yang orang suruhan pemerintah Israel. Akhirnya, Avner menemui konsulat jenderal Israel di New York. Dia minta disampaikan ke Ephraim atau pemerintah Israel untuk berhenti membuntutinya atau mengganggu orang tua dan keluarganya. Di depan konsulat jenderal, Avner pun mengancam, jika pemerintah Israel atau Mossad mengganggu atau mencelakai orang tua atau anak istrinya,
dia akan membeberkan kepada media apa yang selama ini dilakukannya. Beberapa minggu kemudian, Ephraim datang mengunci Avner di New York. Ephraim pun meyakinkan Avner bahwa pemerintah Israel tidak akan menyakiti keluarganya. Avner dianggap terlalu berlebihan jika menganggapnya seperti itu. Avner berdalih bahwa saat ini siapa saja bisa berbuat seperti itu. Sulit mempercayai satu pihak. Setelah berkumpul dengan keluarga kecilnya, sepertinya ada sedikit perubahan pada sikap Avner. Seperti ketika dia menanyakan kepada Ephraim, kenapa target-target tersebut harus dibunuh tanpa ada bukti-bukti kuat yang diberikan kepadanya. Kenapa tidak ditangkap saja dan diseret ke pengadilan. Ephraim pun membeberkan sejumlah data dan fakta atas keterlibatan mereka dalam beberapa aksi kejahatan terhadap Israel. Jika mereka masih hidup, orang Israel yang mati, tambah Ephraim. Ephraim dan Avner terus berdebat tentang pembunuhan-pembunuhan yang masih terus berlangsung. Perdebatan berakhir ketika Avner menolak ajakan Ephraim untuk kembali ke Israel dan melanjutkan operasi terhadap orang-orang Arab dan Palestina, yang menurut istilah Ephraim, operasi untuk menciptakan perdamaian, untuk mendirikan rumah bagi bangsa Israel. Avner menolak ajakan Ephraim, karena hal ini tidak akan pernah selesai, tidak pernah ada perdamaian. Setiap kali ada yang terbunuh, akan muncul penggantinya. Ephraim pun pulang ke Israel. Di akhir film dituliskan, akhirnya hanya 9 orang dari 11 target mereka yang berhasil dibunuh, termasuk Ali Hasan Salameh yang baru bisa dibunuh pada tahun 1979, atau 7 tahun setelah tragedi Olimpiade Munchen. Sekian dulu bedah film kita kali ini. Semoga terhibur dan syukur-syukur ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Nantikan video-video menarik lainnya hanya di channel Kamera Action.